Pada hari yang biasa di pinggiran kota, Johanna membungkus sesuatu dengan selembar kain sebelum membuangnya ke tempat sampah. Sementara itu, putrinya Claire bersepeda keliling lingkungan bersama anjingnya Max. Ketika Claire pulang, dia mencari ibunya dan berteriak ketakutan saat menemukan Johanna telah mengakhiri hidupnya di loteng. Bertahun-tahun kemudian, Claire yang kini remaja terbangun dari mimpi tentang kematian ibunya. Claire setiap hari bersepeda ke sekolah. Dia berhenti sebentar untuk menyapa pamannya, August. Saat Claire membantu August mengambil koran, dia hampir tertabrak oleh Darcy, gadis populer yang jahat, dan teman-temannya. Mereka mengejek Claire saat dia menabrak tempat sampah dan terluka. Di sekolah, Claire merasa malu saat melihat ayahnya, Jonathan bersama temannya Carl, sedang memungut barang dari tempat sampah. Claire meminta mereka pergi, tapi Jonathan menegurnya karena berbicara dengan August, yang seharusnya tidak mereka hubungi. Sementara teman-teman sekolah Claire menertawakan Claire dan ayahnya, Claire hanya diam saja saat ayahnya memarahinya, dia mengabaikannya. Akhirnya, hal itu berhasil membuat Jonathan pergi. Setelah itu, Claire bergabung dengan teman-temannya, June dan Meredith, untuk menggantung spanduk buatan mereka. Namun tiba-tiba Darcy melemparkan minuman ke spanduk hingga merusaknya. Claire juga sedih melihat Paul, cowok yang dia sukai, sudah punya pacar baru. Di kelas, Ryan mencoba memberitahu Claire bahwa dia menyukai spanduk itu, tetapi Claire hanya memikirkan Paul. Sementara itu, Jonathan dan Carl memungut barang dari tempat sampah di pemakaman. Dia menemukan kotak tua yang indah. Meski tidak bisa membukanya, dia akan membawanya pulang. Saat makan siang, Claire dan teman-temannya mengejek Darcy. Claire menjelaskan bahwa dia menyebut Darcy sebagai smegma terhebat, yang merupakan sekresi kelenjar pada alat kelamin. Mendengar hal itu, Darcy menampar Claire dan Claire membalasnya. Pertengkaran mereka berubah menjadi perkelahian di atas meja, dan semua siswa mulai menonton juga merekamnya. Pertarungan mereka kian memanas. Seorang guru harus menarik Claire, dan saat Darcy mencoba menyerangnya lagi, perkelahian mereka tidak terkendali. Paul mengangkat Darcy dan membawanya keluar dari kantin. Claire seakan tidak puas berkelahi dengan Darcy. Ketika Claire pulang, Jonathan mengumumkan bahwa dia telah membelikannya hadiah ulang tahun lebih awal. Claire tidak terlalu antusias. Dia menemukan paket itu di tempat tidurnya dan membukanya. Ada tulisan Tionghoa yang dia terjemahkan sebagai 7 keinginan, tetapi dia tidak bisa membukanya. Sore itu, Claire menemukan bahwa Darcy memposting video pertarungan mereka tanpa menunjukkan bagaimana Darcy memulainya, sehingga semua orang memihak Darcy. Darcy juga memposting foto Jonathan, ayahnya yang sedang memungut barang dari tempat sampah. Dan sekarang orang-orang memanggil Claire gadis sampah. Mengingat kotak itu bertuliskan 7 keinginan, Claire mengambilnya dan berharap Darcy membusuk. Saat itu juga dia mendengar Max di pintu, tetapi Max menolak masuk dan menggeram ke arah kotak itu. Di tengah malam saat Claire tidur, kotak itu terbuka dan memainkan musik. Claire merasa tidak nyaman, tetapi tidak bangun, dan kotak itu menutup sendiri. Setelah menginap di rumah temannya, Darcy terbangun dan pergi ke kamar mandi, hanya untuk menemukan kakinya membusuk. Saat dia bercermin, dia berteriak melihat wajahnya juga mulai membusuk. Dia ketakutan. Teman-temannya mengambil foto, dan keesokan harinya, foto-foto itu menjadi viral di sekolah. Semua orang mengejek Darcy, dan bergumam dia berubah jadi buruk rupa. Ketika Claire pulang, dia mengambil foto kotak itu untuk mencari tahu lebih banyak informasi mengenai kotak misterius itu. Tiba-tiba dia menyadari bahwa dia sudah lama tidak melihat Max. Dia mencarinya dan menemukan tubuh Max sudah dimakan tikus di bawah ranjang sampah. Jonathan dan Carl mengubur anjing milik Claire, Max. Dan Claire menangis karena anjingnya itu adalah pemberian ibunya. Keesokan harinya, Claire menunjukkan foto kotak itu kepada guru bahasa Tionghoanya. Tetapi guru itu menjelaskan bahwa tulisan itu adalah bahasa Tionghoa kuno. Ryan menawarkan bantuan sepupunya, tetapi Claire menolaknya. Malam itu, pesan dari Meredith yang memintanya melihat media sosial. Claire membuat postingan untuk mengenang Max. Dia mendapatkan Paul. Setelah melihat foto Paul, Claire mengambil kotak itu dan berharap Paul jatuh cinta kepadanya. Keesokan paginya, benar saja Paul mengabaikan pacarnya dan berbicara kepada Claire. Sementara itu, August sedang menyiapkan bak mandi, tetapi tergelincir dan meninggal. Claire melihat kematian August di berita, dan Jonathan berkata, "Syukurlah." Karena paman Claire yang kaya tidak pernah peduli dengan kehidupan Claire yang miskin. Claire mencoba pergi ke kamarnya, tetapi tersandung oleh barang-barang yang diselamatkan ayahnya. Dia marah dan berteriak pada Jonathan karena membawa sampah ke rumah. Claire yang lelah dengan kemiskinan mengambil kotak itu dan berharap August meninggalkan harta untuknya. Beberapa waktu kemudian, Jonathan mendapat telepon bahwa August meninggalkan kekayaannya untuk Claire.
Keluarga itu pindah ke rumah mewah August dan Claire mendapatkan ponsel baru serta mobil. Claire pergi berbelanja dengan teman-temannya dan mendapatkan makeover. Mereka pergi bersenang-senang. Paul memperhatikan penampilan barunya Claire. Malam itu Claire terkejut melihat kotak itu terbuka dan memainkan musik. Sementara itu, tetangga samping rumah Claire yang lama mendengar suara aneh dari pembuangan sampah. Dia pun pergi mengeceknya. Dia berpikir mungkin sesuatu tersangkut di dalam saat dia memeriksanya dengan menggunakan tangannya. Rambutnya tersangkut pada penyedot sampah cuci piring. Penyedot itu menarik rambut hingga kulit kepalanya robek. Dia pun akhirnya tewas. Keesokan harinya, Jonathan menunjukkan Claire beberapa lukisan lama Johanna. Claire khawatir dia akan berakhir seperti ibunya, tetapi Jonathan berjanji akan menjaganya. Jonathan kembali memainkan alat musiknya, yang membuat Claire senang dengan keoptimisan ayahnya. Malam itu, Claire terus bermimpi tentang kotak itu. Dia memeriksanya tetapi tidak melihat siapapun. Tiba-tiba dia terbangun dan melihat bayangan bergerak di luar. Claire bergegas keluar untuk memeriksa, tetapi dia tidak melihat siapapun. Keesokan harinya, Paul putus dengan pacarnya dan langsung meminta Claire berkencan, tetapi Claire mengatakan akan memikirkannya. Kemudian Claire mengartikan tulisan Tionghoa kuno di internet, namun tidak menemukan hasilnya. Ryan. Dalam perjalanan menemui sepupu Ryan, Claire dan Ryan berbicara tentang kenangan masa kecil mereka di kelas 1 dan kepercayaan mereka pada multiverse. Akhirnya, mereka bertemu dengan Gina yang berpikir kotak itu adalah versi dari Erwish Potyu Tiongkok. Menurut Gina, seseorang harus menulis keinginan di selembar kertas dan memasukkannya ke dalam kotak dan menunggu keinginan itu terkabul. Gina menerjemahkan tulisan di kotak itu yang menjanjikan 7 keinginan dan memiliki aturan. Pemohon keinginan harus menyentuh kotak untuk membuat permintaan, dan membuang kotak itu akan membatalkan semua keinginan. Kotak itu juga memiliki nama Ra Lumei. Kotak itu dinamakan Lumei karena pada tahun 1910, wabah pes melanda Tiongkok dan keluarga Lumei diduga terinfeksi, sehingga mereka dikarantina di dalam gerbong kereta. Seluruh keluarga meninggal karena serangan panas dan dehidrasi, kecuali Lumei. Sehingga dia ingin balas dendam, dia mengambil benda paling berharga keluarga mereka, yaitu kotak musik, dan membawanya ke kuil. Lumei berdoa selama 7 hari 7 malam sampai seorang iblis menjawabnya. Setelah itu, Lumei menjadi sangat kaya, dan semua musuhnya dikalahkan. 12 tahun kemudian, dia mengakhiri hidupnya dengan opium. Ada beberapa kalimat di kotak itu. Salah satu bagian mengatakan bahwa sesuatu terjadi setelah musik berakhir, tetapi Gina tidak bisa menerjemahkan sisanya, dan berjanji akan menghubungi seorang teman ahli. Dalam perjalanan pulang, Claire melihat Jonathan masih memungut barang dari tempat sampah dan berteriak padanya, menolak mendengar penjelasannya. Ketika dia pulang, Claire mengambil kotak itu dan berharap ayahnya tidak lagi memalukan. Malam itu, Jonathan muncul sebagai pemain saksofon keren yang menarik perhatian June. Sementara itu, Gina menerima email dari temannya yang berisi terjemahan lengkap kotak itu dan merasa ngeri. Saat itu juga kotak itu terbuka dan badai menyebabkan listrik di apartemennya padam. Gina pergi ke balkon untuk mencari sinyal yang lebih baik dan meninggalkan pesan di ponsel Ryan, mengatakan bahwa teks di kotak itu membuatnya takut. Tiba-tiba pintu menutup di belakangnya dan membuatnya menjatuhkan ponsel. Dia akan kembali ke apartemennya, tetapi karena gelap, dia tersandung karpet dan jatuh di atas patung banteng yang menusuknya dengan tanduknya, membunuhnya seketika. Keesokan paginya, Ryan terkejut menemukan tubuh Gina dan terjemahan itu. Dia buru-buru ke sekolah dan memberitahu Claire bahwa teks yang tersisa mengatakan kotak itu meminta harga darah. Ryan terus bertanya apakah Claire sudah membuat keinginan, tetapi Claire menghindari pertanyaan itu. Saat makan siang, Paul mengundang Claire untuk duduk di mejanya, tetapi anak-anak populer tidak suka melihatnya dan pergi. Kemudian, sebuah foto yang diedit muncul di media sosial, menunjukkan Claire mengambil sampah dari tempat sampah. Ketika dia pulang, Claire mengambil kotak itu dan berharap menjadi gadis paling populer di sekolah. Malam itu, Paul mengundang Claire ke pesta, dan semua orang bertepuk tangan saat dia tiba. Setelah menari sebentar, Paul dan Claire berciuman. Malam itu, Claire bermimpi tentang kematian ibunya lagi, tetapi kali ini kotak itu juga muncul dalam mimpinya. Ketika dia terbangun, dia melihat seseorang di luar sedang merekamnya. Claire mencoba mengejar pria itu, tetapi dia lebih cepat dan berhasil melarikan diri. Tiba-tiba kedua orang muncul di belakangnya, tetapi ternyata hanya ayahnya. Saat Claire mencoba menjelaskan apa yang terjadi, dia menyadari semuanya dimulai dari kotak. Jadi dia menyembunyikannya di ventilasi. Keesokan harinya, Claire mengunjungi mantan tetangganya. Tidak ada yang membuka pintu, tetapi dia mencium bau busuk yang mengerikan. Claire masuk dan terkejut menemukan mayat di dapur. Kemudian di sekolah, Claire bisa duduk bersama anak-anak populer, tetapi dia tidak merasa nyaman dan pergi mencari Meredith dan June yang tidak senang karena Claire telah mengabaikan mereka. Claire meyakinkan mereka untuk mendengarkannya dan menceritakan tentang kematian-kematian dan kota itu yang telah dia rantai. Meredith berpikir itu hanya kebetulan dan menyebut Claire egois karena meminta hal-hal bodoh, alih-alih menyembuhkan kanker. Setelah pertengkaran singkat, June meyakinkan Claire bahwa lebih baik dia menyingkirkan kotak itu. Claire pergi keluar untuk melakukannya, tetapi dia mendengar Jonathan
Babe bermain saksofon dan memutuskan untuk menyimpannya lagi. Beberapa waktu kemudian, di sebuah pesta, Claire sedang mencium Paul di mobilnya ketika dia memeriksa ponsel Paul dan menemukan banyak foto dirinya, yang berarti dialah orang yang menyelinap ke kebunnya. Claire memutuskan hubungan dengan Paul, meskipun dia menolak menerimanya. Saat itu bunyi kotak itu terbuka dan sebuah dekorasi jatuh ke atas api unggun di pesta. Meredith menarik June keluar dari bahaya tepat pada waktunya. Sementara itu, Jonathan sedang dalam perjalanan ke pertunjukan ketika mobilnya mengalami ban kempes. Saat mengganti ban, Jonathan hampir tertabrak dua mobil balap, tetapi dia berhasil menghindarinya. Kemudian dia tidak sengaja menendang ban cadangannya dan mengenai mobil lain, yang membuatnya terpental dan hampir memenggalnya. Tetapi Jonathan berhasil menghindar. Setelah pesta, para gadis menginap di hotel mewah, dan Claire mengaku pada June bahwa dia tidak menyingkirkan kotak itu. Meredith naik lift, dan tiba-tiba lift berhenti, membuatnya terjebak. Beberapa detik kemudian, Pintu lift terbuka sebelum turun dengan kecepatan berbahaya. Kabel lift putus, dan lift jatuh ke dasar, menewaskan Meredith. Setelah polisi tiba, June menyalahkan kematian Meredith pada Claire. Saat itu, Ryan tiba dan membawa Claire ke rumahnya untuk menunjukkan penelitiannya. Setiap orang yang memiliki kotak itu hidup mewah dan sukses, tetapi mereka semua dikelilingi oleh kematian dan akhirnya mengakhiri hidup mereka dengan cara misterius, seperti pria yang ditemukan terkunci di ruang bawah tanah selama kebakaran rumah. Percakapan mereka terganggu ketika Claire menerima ratusan pesan dari Paul yang memintanya untuk kembali bersamanya. Claire mengalami gangguan emosi, dan Ryan berteriak padanya ketika mendengar dia sudah membuat 5 keinginan, tetapi dia tetap setuju membantu Claire menghancurkan kotak itu. Mereka melemparkannya ke api dan memukulnya dengan palu, tetapi tidak ada yang terjadi. Jadi Claire menyembunyikannya di ventilasi lagi. Malam itu, Claire terbangun dari mimpi buruk lagi dan menemukan Paul di kamarnya dengan pisau. Dia mengatakan tidak bisa hidup tanpa Claire dan menggunakan pisau itu. Untuk membuktikannya, Claire berteriak dan memanggil ambulans yang segera membawa Paul pergi. Keesokan harinya, Claire menemukan kotak itu telah menghilang. Saat itu, polisi tiba untuk menyita rumah mewah dan semua uang karena August tidak pernah membayar pajak. Keluarga itu pindah kembali ke rumah lama, Claire kembali bersepeda ke sekolah, dan Jonathan kembali memungut barang dari tempat sampah. Darcy, yang sekarang sembuh, kembali ke sekolah dan mengganggu Claire lagi, membuatnya mengalami gangguan emosi di kamar mandi. Pagi itu Claire menemukan bahwa June menyimpan kotak itu di lokernya. June mengaku mencurinya untuk melindungi semua orang, tetapi Claire marah dan mengambilnya sebelum lari. Ketika June mengikutinya untuk menghentikannya, mereka berkelahi memperebutkan kotak itu, dan Claire tidak sengaja mendorong June menuruni tangga, menewaskannya. Ryan melihat semuanya dan mengejar Claire yang menolak menyerahkan kotak itu dan mengabaikan peringatannya. Di rumah, Claire panik, merasa seperti dia akan gila. Setelah menangis lama, dia berharap ibunya tidak mengakhiri hidupnya. Saat itu juga, Johanna yang hidup kembali muncul di kamar Claire. Seolah-olah dia tidak pernah pergi dan mengungkapkan bahwa mereka memiliki 2 putri lagi. Keluarga itu merayakan ulang tahun Claire. Setelah pesta, Claire melihat lukisan baru Johanna dan menemukan satu lukisan yang menggambarkan kotak itu, membuatnya menyadari bahwa ibunya juga menggunakan keinginan dan kematiannya adalah kesalahan kotak itu. Tiba-tiba, Claire mendengar musik dari kotak itu dan melihat Jonathan bekerja dengan Carl di luar. Dia berlari ke taman untuk memperingatkan mereka, tetapi sudah terlambat. Tangga Carl goyah dan membuatnya tergelincir, secara tidak sengaja mengayunkan gergaji mesin ke bawah dan memenggal Jonathan. Claire berlari ke atas dan menggunakan keinginan terakhirnya untuk kembali ke pagi ketika Jonathan menemukan kotak itu. Waktu berputar kembali dan Claire terbangun dengan Max di tempat tidurnya. Dia segera menelepon Meredith dan memastikan dia juga hidup. Saat dia bergegas keluar, dia melihat tetangganya juga hidup kembali. Kemudian, Claire meminta Jonathan dan Carl untuk membawanya memungut barang dari tempat sampah. Dialah yang menemukan kotak itu dan menyembunyikannya di tasnya, tanpa memberitahu siapapun. Setelah itu, dia pergi ke sekolah dan meminta Ryan mengubur tasnya tanpa membukanya. Sebagai ucapan terima kasih, Claire mengajaknya berkencan dan menciumnya. Ketika dia mencoba pergi, tiba-tiba dia tertabrak mobil Darcy dan tewas seketika. Beberapa waktu kemudian, Ryan menyelesaikan penggalian lubang tetapi menjadi penasaran dengan tas itu. Dia membukanya dan melihat kotak itu, membaca tulisan 7 keinginan.